Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ya. Ini silakan bukunya, buka bukunya Mukhtarat, judulnya Mukhtarat, halaman 21. Buka halaman 21. Halaman 21. Buka halaman 21. Sudah? Ya. Nah, perhatikan pasal kelima. Pasal kelima. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau taghyirnya. Afwan, ini sudah ini. Halaman 21 sudah afwan. Karena tersalah. Ini kita ulang. Nah, anak kesalahin. Halaman 28 afwan. Halaman 28 salah. Halaman 28. Halaman 28. Buka halaman 28. Bukan 21 ya, bukan. Tapi halaman 28. Ya, tayyib. Nah, sebelumnya kita membahas isim ditinjau dari susunannya. Isim ditinjau dari susunannya. Ada dua. Yang pertama namanya isim jamid. Yang kedua namanya mushtaq. Nah, yang pertama namanya isim jamid. Yang kedua isim mushtaq. Isim mushtaq, isim jamid. Perhatikan papan tulis. Perhatikan papan tulisnya. Nah, isim jamid ini sudah kita pelajari di kelas 1. Ini kelas 1. Sudah. Nah, sekarang masuk di isim mushtaq. Ini yang kita pelajari sekarang. Isim mushtaq. Nah, jamid, nah, ulang kembali biar antum murajaah. Isim jamid, isim yang tidak disusun dari selainnya. Jamid, isim yang tidak disusun dari yang lain. Nah, biar mudah, isim yang tidak disusun dari kata yang lain.
Nah, ini ana sederhanakan biar antum bisa memahami. Kalau mushtaq sebaliknya, mushtaq disusun diambil dari yang lain. Ini mushtaq, isim yang disusun dari kata yang lain. Dari kata yang lain. Nah, ini perbedaan antara jamid dan mushtaq. Jamid sudah kita pelajari di kelas 1, yaitu isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Contoh nama binatang, seperti contohnya baqaratun, sapi. Contohnya apa? Baqaratun. Nah, kalimat baqaratun ini tidak diambil dari kata yang lain, tidak diserap dari kata yang lain, tidak dijadikan dari kata yang lain. Beda dengan mushtaq. Mushtaq ini isimnya disusun dari kata yang lain. Contoh kalimat maktabah atau maktab, artinya meja. Maktab ini diambil dari kitabah. Maktab ini serapan dari kata kitabah. Maktab ini diambil dari kata kitabah. Contoh kalimat lain. Contoh yang kedua, alim. Contoh mushtaq yang kedua, alim. Orang alim, orang berilmu. Ini diambil dari kata ilmu. Kata alim serapan dari ilmu. Kata maktab, meja. Maktab, meja diambil dari kitabah. Alim diambil dari kata ilmu. Beda dengan baqarah. Baqarah tidak diambil dari kata yang lain, tidak diserap dari kata yang lain. Kalau maktab dan alim diambil dari kata yang lain. Ini asal kata maktab kitabah, asal kata alim ilmu. Namun baqarah tidak ada asal katanya, dia berdiri sendiri. Nah, ketika kalimat ini berdiri sendiri, tidak diambil dari kata yang lain, maka namanya jamid. Ketika maktab diambil dari kata kitabah, alim diambil dari ilmu, maka maktab, alim namanya mushtaq, isim yang disusun dari kata yang lain. Jamid, isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Nah, kemudian mushtaq ada banyak, ada 8 macam. Isim mushtaq ada 8 jenis atau macam, yang mana dia serapan dari kata yang lain. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il. Nah, jadi isim fa'il itu termasuk isim mushtaq. Nah, contoh isim fa'il. Nah, ini sorob bermain juga.
Isim fa'il juga dibahas di ilmu shorof. Perhatikan kalimat yang lain. Isim mustaq ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah isim fa'il. Ismul fa'il. Isim fa'il. Contoh kalimat hakim. Hakim. Hakim ini diambil dari hakama. Contoh yang lain alim, ya, orang berilmu. Diambil dari fi'il madhi alima. Contoh yang lain katib, katibun. Itu diambil dari kata kataba. Nah, hakim dari hakama, alim dari alima, katib dari kataba, maka namanya mustaq, yaitu isim fa'il. Nah, isim fa'il ini sudah kita bahas di ilmu shorof. Isim fa'il ini dibahas di ilmu shorof. Kalau doroba, isim fa'ilnya doribun. Jalasa, isim fa'il jalisun. Nah, perhatikan ini. Kan doribun dari kata doroba. Nah, jalisun dari kata jalasa. Nah, jalis diambil dari jalasa. Doribun diambil dari doroba. Nah, makanya namanya mustaq. Ada ambilan kata yang lain. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il garis bawahi. Isim pelaku. Isim yang digunakan untuk pelaku. Isim yang digunakan untuk seorang pelaku. Contoh. 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 Dorob. Ini kelihatan lah Surya. Doroba Muhammadun Zaidan. Doroba Muhammadun Zaidan. Perhatikan. Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Muhammad telah memukul Zaid. Kita bikin pertanyaan, siapa yang memukul Zaid? Nah, maka bahasa Arabnya manid dharib, menggunakan isim fa'il. Begini aja. Man dharibu Zaid. Nah, Muhammad telah memukul Zaid. Kita bikin pertanyaan, siapa? Man, siapa? Doribun, ini isim fa'il. Siapa yang memukul Zaid? Kata-kata dorib kan yang memukul. Ini digunakan untuk pelaku, yaitu pelaku pemukulan. Siapa pelakunya? Yaitu Muhammad. Man doribun Zaidan. Siapa yang memukul? Jadi dorib artinya apa? Yang memukul. Ini isim fa'il. Siapa yang memukul Zaid? Dorib ini digunakan untuk pelaku. Siapa pelaku pemukulan?
Man daribun Zaidan? Siapa yang memukul? Siapa pelaku pemukulan? Maka jawabannya adalah Muhammad. Jadi isim fa'il itu digunakan untuk pelaku perbuatan. Siapa pelaku pemukulan? Nah, atau siapa yang memukul Zaid. Nah, maka terjemahnya adalah yang memukul. Yang memukul. Siapa yang memukul Zaid? Nah, perhatikan, ini sebenarnya sudah Ana jelaskan di kelas 1, tapi nggak apa-apa kita murojaah. Isim mustaq yang pertama adalah isim fa'il. Isim pelaku dalam kurung. Nah, dalam kurung ini adalah terjemahnya. Kalau doroba memukul kan? Kalau dorib yang memukul. Jalasa duduk. Kalau jalis yang duduk. Itu makna isim fa'il. Akala minum. Afwan, akala makan. Yang makan bahasa Arabnya akilun, menggunakan isim fa'il. Nah, cara menyusun isim fa'il terbagi menjadi dua. Cara menyusun isim fa'il ada dua cara. Satu atau A, jika fi'ilnya sulasi. Nah, maksudnya sulasi mujarrad. Makanya nahu ini dia berkaitan erat dengan sorof. Nahu saling berkaitan dengan sorof. Perhatikan, jika fi'ilnya sulasi, maksudnya sulasi mujarrad, 3 huruf saja fi'il madinya, maka isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Contoh, alima, alimun, nasara, nasirun, hakama, hakimun. Kemudian contoh yang lain, doroba, doribun, nasara, nasirun, hafidha, hafidhun. Itu isim fa'ilnya. Kalau membuat isim fa'il yang sulasi mujarrad, maka mengikuti wazan apa? Wazan fa'ilun. Nasara, nasirun, zahaba, zahibun, qa'ada, qa'idun, dan seterusnya, ya. B, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf. Nah, berarti ini apa? Ini sulasi mazid. Lebih dari 3 huruf kan? 3 huruf yang ditambah dengan huruf tambahan. Seperti sulasi mazid. Seperti wazan af'ala. Ya. Jika fi'ilnya, maksudnya, jika fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Contoh kalimatnya adalah ajlasa. Ya, lebih dari 3 huruf. Contohnya apa? Ajlasa. Nah, ini kan fi'il madinya 4 huruf. Kan lebih dari 3 huruf, berarti 4 minimalnya. Nah, jika fi'il madinya lebih dari 3 huruf, ini 4, maka membuat isim fa'ilnya 1 diambil dari fi'il mudhari. Berarti kita bikin fi'il mudhari'nya. Af'ala yuf'ilu, berarti apa? Ajlasa yujlisu. Nah, kita bikin fi'il yujlisu. Nah, langkah pertama fi'il mudhari'nya yaitu yujlisu. Ajlasa yujlisu. Ini madhinya ajlasa lebih 3.
Mudhari'nya yujlisu. Kemudian apa? 2, huruf mudhara'ah diganti mu. Nah, huruf mudhara'ah adalah huruf yang di awal fi'il mudhari. Ini namanya huruf mudhara'ah. Namanya apa? Mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf yang di awal fi'il mudhari. Ana ulang. Huruf mudhara'ah adalah huruf yang di awal fi'il mudhari. Huruf ya ini ya huruf mudhara'ah. Diganti mu. Nah, huruf mudhara'ah diganti apa? Mu. Nah, maka sudah menjadi ya mujli. Nah, kemudian langkah 3, dikasrah huruf sebelum terakhir. Dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Ini huruf sebelum terakhir huruf lam. Kasrah. Nah, kemudian ditanwinkan. Kalau kita ingin tanwin, maka menjadi mujlisun. Menjadi apa? Mujlisun. Kemudian contoh yang berikutnya, cara membuat isim fa'il. Akhlasa yukhlisu. Nah, memurnikan artinya. Langkah pertama ambil mudhari'nya. Langkah kedua ya-nya diganti mu. Kemudian kasrah. Maka menjadi mukhlis. Mukhlis adalah isim fa'il. Kalau mukhlas isim maf'ul. Nah, nanti kita akan bahas. Perhatikan contohnya jahada yujahidu. Nah, ini contoh sulasi mazid semua. Jahada wazan fa'ala. Jahada fi'il madinya, yujah. Nah, langkah pertama mudhari'nya. Ini mudhari'nya. Langkah kedua iya-nya diganti mu, tinggal ganti mim. Menjadi mujahidu. Kasrah huruf sebelum terakhir. Maka mujahid isim fa'il. Mujahidun isim fa'il. Contoh yang berikutnya allama. Ini lebih dari 3 huruf. Lam tasydid dihitung 2. Mudhari'nya apa? Yu'allimu. Nah, yu'allimu. Ya-nya diganti mu. Nah, sudah selesai. Kasrah huruf sebelum terakhir ini sudah kasrah, maka menjadi mu'allim. Mu'allim ini isim fa'il. Contoh yang lain ta'allama. Contoh yang lain ta'allama ini fi'il madhi. Ta'allama. Ini fi'il madhi ya. Mudhari'nya apa? Ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Nah, langkah pertama iya-nya diganti mu. Mim dhammah. Huruf sebelum terakhir yaitu huruf lam. Ini kan lam huruf sebelum terakhir. Dikasrahkan. Nah, maka menjadi muta'allim. Maka menjadi isim fa'il. Isim fa'il. Nah, jadi intinya adalah isim fa'il termasuk mushtaq. Jadi kalau anak tanya muta'allim ini isim mushtaq, apa katanya? Apa ambilan katanya? Dia diambil dari kata apa? Oh, dia diambil dari kata ta'allama.
Contoh yang lain, mujlis, tadi yang di atas. Dia diambil dari kata apa? Dari kata ajlasa. Diserap dari kata ajlasa. Nah, maka ketika ada ambilannya, ketika ada serapannya, ini disebut dengan mushtaq. Isim mushtaq. Huruf mudhari'ah, huruf yang berada di awal mudhari'. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Itu namanya mudhari'ah. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Contoh jalasa, mudhari'nya apa? Yajlisu. Huruf mudhari'ah mana? Huruf ya. Saya sedang duduk. Ajlisu, ini fi'il mudhari'. Mana mudhari'ahnya? Huruf awalnya, huruf hamzah. Jadi inilah huruf mudhari'ah, yaitu huruf yang di awal fi'il mudhari'. Silakan yang ingin bertanya, chatting saja. Ada? Silakan. Ya, kita teruskan. Isim mustaq yang kedua namanya siyagul mubalaghah. Perhatikan siyagul mubalaghah. Nah, ana tuliskan biar antum mudah. Yang kedua namanya afwan salah. Namanya di situ kan di bukunya siyagul mubalaghah. Nah, mudahnya seperti ini. Sighat mubalaghah. Mudah. Sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Nah, jenis kedua dari isim mushtaq adalah sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah. Apa sighat mubalaghah? Nah, perhatikan. Sighat mubalaghah adalah isim fa'il. Jadi dia maknanya adalah isim fa'il. Ya. Ingat, sighat mubalaghah itu semakna dengan isim fa'il, sama-sama menunjukkan pelaku. Sighat mubalaghah sama seperti isim fa'il, sama-sama menunjukkan pelaku perbuatan. Ya. Yang menunjukkan arti sangat. Contoh, Ustadz bikin perbandingan. Alim. Artinya, ini isim fa'il ya. Artinya yang mengetahui. Mengetahui. Namun, kita bikinkan sighat mubalaghah. Alam. Nah. Maka maknanya adalah apa? Sangat mengetahui. Sangat apa? Sangat alim atau sangat mengetahui. Nah, jadi kalau alim isim fa'il, artinya yang mengetahui. Namun kalau sighat mubalaghah alam,
artinya sangat mengetahui. Ya. Nah. Adapun wazannya atau timbangannya adalah satu wazan fa'alun. Nah, satu apa? Wazan fa'alun. Di sini di buku disebutkan ada 4. Satu, wazan fa'al. Fa'alun. Contoh apa? Allamun. Dari kata alima, mengetahui. Alam, sangat mengetahui. Di buku hammaz. Nah, contohnya hammaz. Ini artinya sangat alim. Nah, sangat mengetahui. Hammaz, sangat mencela. Atau yang sering mencela, sangat mencela. Ini orangnya suka mencela, suka menghina. Apa bahasa Arabnya? Hammaz. Hammaz, sangat mencela, sering mencela, selalu mencela. Hammaz. Syaddad, yang sangat kuat, yang sangat keras. Contoh yang ketiga adalah syaddad. Kalau syadid kan keras, syadidul iqab, siksaan Allah keras. Tapi kalau syaddad, nah sangat keras. Apa? Artinya sangat keras, sangat kejam, sangat keras. Kemudian wadda'. Nah, wadda'. Contoh berikutnya wadda'. Artinya yang sangat memalsukan hadis atau yang sering menunjukkan sangat ya, yang sering memalsukan hadis, memalsukan hadis Nabi, hadis. Jadi kalau ada seseorang yang sering, yang banyak memalsukan hadis, maka namanya wadda', yang sering memalsukan hadis. Nah, ini namanya sighat mubalaghah. Kelihatan ya, Sarela? Kelihatan lah. Ya, nah, syaddad, contoh dia sangat keras, sangat kasar. Maka bahasa Arabnya huwa syaddad, dia sangat keras. Atau ada orang yang suka memalsukan hadis Nabi. Nah, jadi para ulama itu ketika mereka membantah seseorang yang sering memalsukan hadis, maka orang itu disebut dengan wadda'. Kata ulama, dia wadda', dia suka atau sering memalsukan hadis, maka orang ini tidak bisa diterima riwayatnya. Kenapa? Karena dia wadda', sering suka memalsukan hadis. Ya. Nah, itu namanya sighat mubalaghah yang pertama, wazan fa'al. Kemudian wazan yang kedua, wazan fa'il. Wazan yang kedua, wazan atau timbangan fa'ilun. Nah, kan fa'alun, allamun, hammazun, syaddadun. Yang kedua fa'ilun.
Contohnya rahimun. Nah, yang sangat penyayang. Rahim apa artinya? Yang sangat penyayang. Nah, kemudian apa lagi? Azimun, yang sangat agung, yang sangat besar. Azim, yang sangat agung. Kalau kita kaitkan kepada Allah, maka Rahim yang maha penyayang. Nah, maha itu sangat artinya, ya, yang sangat penyayang, yang sangat agung atau maha agung. Ada yang ngantuk nih? Sastra. Jam-jam ngantuk. Karena ngelihat antum ada yang ngantuk di depan HP-nya, di depan laptopnya. Ya, yang ngantuk minum atau basuh wajahnya. Ana melihat antum, ada wajah-wajah antum di depan ana. Yang ngantuk basuh wajahnya dengan air. Yang mengantuk nah, contoh rahim, maha penyayang atau sangat penyayang. Sangat penyayang. Azim, yang sangat agung atau maha agung, sama saja. Sangat besar, sangat agung. Kalau ke Allah, maha agung. Nah, kemudian wazan yang ketiga, wazan fa'ulun. Nah, wazan yang ketiga adalah wazan fa'ulun. Wazan fa'ulun. Wazan fa'ulun. Contoh, sobur, sangat penyabar. Nah, sangat penyabar atau sangat sabar. Syakur, nah, yang sangat bersyukur. Syakur, syakurun, ya. Syakur dan sobur. Kemudian wadud, nah, wadud yang sangat penyayang. Wadud artinya sangat penyayang. Soduk, yang sangat jujur. Soduk, yang sangat jujur. Kadzub, nah, ini lawannya, yang sangat pendusta. Nah, sobur sangat penyabar. Syakur sangat bersyukur. Wadud sangat penyayang. Wadud sangat penyayang. Soduk sangat jujur. Kadzub sangat dusta. Ini adalah sigot mubalaghah. Dia termasuk mushtaq. Ketika antum ditanya soduk. Nah, soduk. Soduk ini diambil dari kata apa? Dari kata sodako. Dari kata fi'il madinya. Diambil dari fi'il madinya. Kadzub. Diambil dari kata apa? Diserap dari kata apa? Dari kata kadzaba. Fi'il madinya. Karena ini serapan dari sodako. Kadzub serapan dari kadzaba, maka dia mushtaq. Maka dia isim mushtaq. Ya. Nah, dua ini dulu, silahkan yang ingin bertanya. Kita baru mempelajari dua isim mushtaq. Kan ada 8. Yang kita pelajari baru 2. Nah, silahkan yang ingin bertanya. Baru kita lanjut di yang ketiga. Pembagian ketiga, isim mushtaq adalah isim maf'ul. Silahkan yang ingin bertanya. Falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Silahkan.
Apakah ada pertanyaan? Silakan tulis hadir di chat. Ana ingin mengabsen. Kita teruskan. Ya, kita teruskan. Adik-adik santri, ya, kita teruskan. Yang ketiga dari isim mustaq adalah isim maf'ul. Namanya apa? Isim maf'ul. Perhatikan. Apa artinya? Nah, ini artinya. Makna dari isim maf'ul. Perhatikan, garis bawahi isim maf'ul. Isim yang dikenai pekerjaan atau isim yang dikenai perbuatan. Isim yang dikenai perbuatan. Dalam kurung terjemahnya yang di. Nah, kalau isim fa'il, contoh doroba, doribun yang memukul. Kalau madrubun yang dipukul, dia yang kena perbuatan. Nah, perhatikan Ustadz bikin perbandingan antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Yang ketiga, pembagian isim mustaq namanya isim maf'ul. Isim maf'ul. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah isim. Nah, isim artinya isim yang dikenai perbuatan. Contoh, ana madrubun. Nah, ana madrub isim maf'ul dari kata doroba. Ana madrubun. Apa artinya? Saya madrub yang dipukul. Nah, saya yang dipukul. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Abi ayahku. Abi ayahku mansurun yang ditolong. Nah, ini kan yang kena perbuatan. Siapa yang kena pukulan? Madrub. Siapa yang ditolong? Siapa yang kena pertolongan? Nah, itu namanya isim maf'ul. Madrub yang dipukul, mansur yang ditolong. Nah, ini namanya isim maf'ul. Dia yang kena perbuatan. Siapa yang dipukul? Saya. Siapa yang ditolong? Ayahku. Nah, maka ini namanya isim maf'ul. Isim yang dikenai perbuatan. Kalau isim fa'il, dia pelakunya. Saya yang memukul, ana doribun. Yang dipukul siapa? Adekku. Maka adekku madrubun, yang dipukul. Nah, jadi kalau doribun yang memukul, itu isim fa'il. Tapi kalau madrubun yang dipukul, mukhlas. Mukhlas mana mukhlas? Mukhlas lagi mengantuk. Sayyid kenapa baru masuk Sayyid? Nah, bangun orangnya. Sayyid kenapa baru masuk? Nah, ini sudah mau habis. Ya. Yang mengantuk minum dulu air. Makanya ketika belajar sediakan air di sampingnya. Jadi ketika antum ngantuk, minum. Atau antum tuang sedikit air ke tangan, gosok dengan air di wajah antum agar hilang mengantuknya. Karena jujur, kita ya wajarlah mengantuk. Tetapi tatkala kita main game, nggak ngantuk-ngantuk. Tahan 3 jam, 4 jam. Bahkan ada mungkin yang nonton kartun 5 jam. Tapi belajar 1 jam, ngantuk. 2 jam, ngantuk. Ya. Maka itu termasuk juga gangguan dari syaiton.
Dia ingin menjauhkan kita dari menuntut ilmu. Dia ingin agar kita tidak paham menuntut ilmu. Maka dibikin ngantuk oleh dia. Tapi kalau main game, nggak ngantuk-ngantuk. Sejam, 2 jam, 3 jam nggak ngantuk-ngantuk. Dibikin nggak ngantuk oleh syaitan. Maka sedia air, ya. Kalau antum ngantuk maka minum atau basuh mukanya dengan air, ya. Nah, ini isim maf'ul. Madru, kalau doroba madrubun, qatala maktulun, nasara mansurun. Nah, jadi membikinnya, ya, kalau dia sulasi mujarrad kan isim maf'ul, namanya isim maf'ul. Nah, maf'ul. Kalau doroba madrubun. Nah, madrub. Kalau qatala maktulun. Nah, kalau kataba maktub, maktubun. Nah, maf'ul doroba madrub, qatala maktul, kataba maktub. Ini diawali dengan mim kalau dia sulasi mujarrad. Dia diawali dengan mim. Isim fa'il, isim maf'ul afwan itu diawali dengan huruf mim. Nah, contohnya perhatikan. Ini cara membikinnya, ya. Nanti ini sudah mau habis. Nanti insya Allah kita akan sambung cara membuat isim maf'ul. Insya Allah. Ya, semoga antum dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Kadang kita ada gangguan jaringan, kadang adik juga ikut Zoom, ya, dia ikut sekolah lain. Terkadang berbarengan, ya, sehingga antum jaringannya tidak cepat, jaringannya lambat, ya. Itu kita maklumi, ya. Ya, semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka langsung, ya. Agak susah ketika seperti ini. Khawatirnya mati lampu, antum jadinya mati juga. Mati internetnya misalnya, habis internetnya dan seterusnya. Jadi halangannya lebih besar kalau online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka langsung belajar. Kan enak antum di depan anak-anak bisa tahu yang mana yang ngantuk, yang mana enggak, yang mana yang serius, yang mana enggak, ya. Anak bisa tahu yang mana paham, yang mana yang tidak paham. Anak bisa mendengar suara antum. Kalau kayak gini susah. Terkadang suaranya jelas, terkadang suaranya tidak jelas, ya. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan adik-adik santri yang ingin bertanya perihal pembagian isim mushtaq. Ya, ada? Silahkan. Siapa itu? Silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah. Ini kan antum di rumah. Kalau antum ingin bertanya, silahkan. Antum chat ana, ya, atau suara lewat WhatsApp, silahkan. Ana membuka, ya. Kalau antum ingin bertanya dengan ana, tentu bukan waktu istirahat. Sore kah, malam kah? Malam jangan jam 1, jam 8, jam 9 kayak gitu. Kalau ingin bertanya tentang nahu dan sorof, hubungi ana via WhatsApp kah atau video call, ya. Antum bisa bertanya dengan ana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.